Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Beberapa tahun lalu, pemerintah Malaysia amat rajin membuat propaganda bahwa bahasa Melayu telah mendunia. Mereka juga sering membuat simposium dan seminar. Tujuannya mungkin agar terkesan bahasa Melayu telah hebat. Tapi rupanya Malaysia baru sekarang berusaha mengajarkan bahasa Melayu di perguruan tinggi. Sebelumnya hanya 1-2 saja universitas yang menggunakan bahasa Melayu. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Tokoh Melayu Malaysia sering gembar-gembor bahwa bahasa Melayu telah mendunia. Tapi kenyataannya sungguh menyedihkan. Malaysia sebetulnya telah gagal menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Melayu juga telah gagal sebagai bahasa ilmu. Hingga kini kaum Cina dan India enggan berbahasa Melayu, karena bahasa ini identik dengan budaya Melayu, bahkan identik dengan agama Islam. Karena itulah, sekolah Cina tetap menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar. Begitu pula sekolah Tamil. Di sekolah vernakuler, bahasa Melayu hanya menjadi salah satu mata pelajaran saja, sebagai syarat lulus saja. Dan di perguruan tinggi, Malaysia baru mulai menggalakkan bahasa Melayu. Malaysia baru meluncurkan Pelan Tindakan. Maksud Pelan Tindakan ini bukanlah bertindak pelan-pelan, tapi rancangan tindakan. Nah, berikut ini videonya. KPT sentiasa memberi sokongan penuh terhadap segala usaha dan inisiatif dijalankan di pelbagai peringkat bagi memartabatkan bahasa Melayu, terutamanya di institusi pendidikan tinggi, dan usaha itu tidak terhad kepada penguatkuasaan Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Akta Kedua. Di bawah Pelan Tindakan memartabatkan bahasa Melayu, 4 objektif utama yang digariskan adalah: pertama, membudayakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kedua, menghasilkan graduan yang berketerampilan dalam bahasa Melayu. Ketiga, merealisasikan bahasa Melayu sebagai wadah pembangunan negara. Dan keempat, memperkukuh peranan bahasa Melayu sebagai sumber rujukan setanding dengan bahasa asing. Kementerian dengan ini menyarankan agar pengajaran subjek wajib di IPTA dilakukan dalam bahasa Melayu. Ini adalah satu ruang penting yang menuntut penggunaan bahasa Melayu secara tersusun. Selain itu, adalah dicadangkan agar lulus subjek bahasa Melayu peringkat komunikasi asas menjadi syarat graduasi bagi pelajar pra-siswaza antarabangsa. Melalui pendekatan seperti ini, kita bukan sahaja mempamerkan keseriusan dalam mengangkat penggunaan bahasa Melayu yang baik, malah kita akan mengembangkan kelompok penuturnya di samping berpeluang menunjukkan keindahan bahasa Melayu kepada orang luar. Dalam memastikan pelaksanaan saranan ini bersifat praktikal, saya menyarankan agar semua IPTA memikir dan melihat secara serius kaedah atau pendekatan yang terbaik secara bersesuaian dengan institusi masing-masing. Walau bahasa Melayu tidak bermartabat, bahkan dianggap bahasa kampung di Malaysia sendiri, para tokoh Melayu Malaysia sering bikin propaganda bahwa bahasa Melayu Malaysia telah hebat, bahkan mendunia. Mereka juga tidak malu untuk mengklaim program studi bahasa Indonesia di luar negeri. Pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajaran Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia, kan? Melayu, Malaysia, Indonesia itu tidak berbesar. Itu dalam alam lain atau dunia lain. Pokoknya ada 100 lebih perhatian pada pengajaran Melayu Indonesia. Kita masuk Indonesia, kan? Melayu, Malaysia, Indonesia itu tidak berbesar. Begitulah cara Malaysia memartabatkan bahasa Melayu. Tampaknya amat berbeda dengan bahasa Indonesia. Selama ini Malaysia lebih banyak melakukan propaganda dibandingkan langkah nyata. Malaysia berusaha mengklaim sejarah bahasa Melayu, padahal bahasa Melayu Malaysia sebenarnya berasal dari Sumatera. Adapun Indonesia berusaha menyebarkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia lewat program BIPA. Program ini disambut baik karena orang asing memang merasa perlu belajar bahasa Indonesia.
Yuk kita lanjut lagi ya. Adapun Indonesia sudah lama mengembangkan bahasa Indonesia. Levelnya sudah amat jauh, karena sekarang pemerintah Indonesia sedang mengupayakan agar bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Malaysia belum punya program untuk penutur asing bahasa Melayu. Sedangkan Indonesia sudah lama menggelar program BIPA. Jumlah pengajar BIPA pun amat banyak, sehingga sampai perlu dibentuk organisasi, seperti yang terlihat dalam video berikut. Barulah saya menjadi ketua APBIPA pada tahun 2015. Kemudian APBIPA yang awalnya bernama Asosiasi Pengajar Bahasa Indonesia dan Pegiat Penutur Asing ini awalnya tanpa pegiat. Ketika periode 2015 saya bersama kawan-kawan, waktu itu masih ada almarhum Pak Toto sebagai ketua 1, wakil ketua 1, dan Bapak Agus wakil ketua 2, serta pengurus pusat lainnya berinisiatif untuk mendaftarkan APP BIPA, waktu itu APBIPA, ke Kementerian Hukum dan HAM. Awalnya kata asosiasi ingin kami pertahankan, tetapi di Kementerian Hukum dan HAM kata asosiasi tidak diperbolehkan untuk himpunan organisasi profesi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Karena kata asosiasi hanya untuk organisasi profesi di bawah Kementerian Perdagangan. Jadi bisa disampaikan pada tahun 1999 lah kita bermula dengan nama asosiasi. Kemudian kita melanjutkan dengan APP BIPA dengan visi dan misi yang sama untuk memartabatkan bahasa Indonesia dan memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada orang asing. Ini adalah landasan perjuangan kita, Bapak dan Ibu. Kita dilindungi oleh Undang-Undang Dasar tentu saja, dan Undang-Undang Bahasa yang menjadi kunci dari perjuangan kita. Karena di Undang-Undang Nomor 24 inilah ada pasal yang menyebutkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kedudukan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Undang-undang ini kemudian dilengkapi dengan berbagai regulasi, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lainnya. Bergulir begitu rupa, cabang-cabang terbentuk, hingga saat ini ada 23 cabang untuk memperjuangkan para pengajar BIPA. Dengan LSP, maka para pengajar BIPA terutama tidak hanya yang di lembaga formal, tetapi di ranah industri juga terlindungi. Register BIPA atau pendidikan BIPA, dan Bapak Hoirul Asari adalah salah satu lulusan terbaik ya. Tepuk tangan untuk Mas Ari, ini lulusan dari UPI. APP BIPA turut serta dalam seleksi, dalam pembekalan para pengajar BIPA yang akan dikirim ke berbagai negara. Kami juga ikut serta memberi masukan untuk revisi uji kemahiran bahasa Indonesia. Begitulah guys, rupanya para pengajar BIPA kita banyak sekali sehingga perlu dibikin organisasi. Selain itu, kita juga sudah memiliki program Magister BIPA. Dengan kata lain, Indonesia tidak akan kesulitan menyediakan ahli dan pengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.